Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Oh, puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam kasih setia Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Senin 24 Juni 2024. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama adalah memahami Allah Trinitas melalui iman. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 dan nanti dilanjutkan di dalam pasal 28 ayat 19. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan satu ayat lagi yaitu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 berkata demikian, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, tema memahami Allah Trinitas melalui iman menjadi dasar yang penting agar kita tidak mudah untuk digoyahkan di tengah zaman ini. Meskipun di dalam Alkitab tidak disebutkan secara eksplisit mengenai Allah Trinitas atau Allah Tritunggal, namun secara implisit Alkitab dengan tegas dan jelas menyebutkan tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka itu kalau kita mau memahami Allah Trinitas, maka semuanya itu dipahami dengan iman atau melalui iman. Sebab di dalam surat Roma pasal 10 ayat 17, di sana dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Jadi untuk memahami Allah Trinitas, bukan hanya dengan rasio, dengan akal, dengan kemampuan kita untuk mengetahui. Sebab Allah Trinitas melampaui rasio, melampaui akal, melampaui pengetahuan. Maka harus menggunakan yang supra rasio, yaitu iman. Peristiwa Yesus dibaptis ini jelas Alkitab menegaskan bahwa Allah Tritunggal itu dinyatakan. Maka itu di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, di sana jelas dikatakan bahwa Allah Bapa berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Lalu Yesus menyatakan diri sebagai Allah Anak, dan Allah Roh Kudus diwujudkan, ditampakkan supaya bisa ditangkap oleh panca indera manusia, yaitu seperti burung merpati yang hinggap di dalam Yesus. Maka itu ketika kita mau memahami Allah Trinitas, ini yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus
memerintahkan, mengutus, memberikan amanat yang agung, yaitu yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi Allah Trinitas dengan tegas Alkitab menjelaskan, Alkitab membeberkan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka itu kiranya iman kita boleh mendapatkan peneguhan untuk kita tidak goyah di tengah zaman ini. Sebab Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa menopang hidup kita dan memelihara hidup kita. Kiranya dengan iman yang kita dasarkan di dalam firman Tuhan, kita semakin memahami Allah Trinitas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk kami semakin memahami tentang Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kiranya dengan firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk tidak goyah di dalam kami memegang dengan iman akan Allah Trinitas. Kiranya Roh Kudus meneguhkan kami di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin.